Halo Sobat Aparis, gimana kabarnya di awal tahun ini? Semoga sobat semua sehat selalu ya. Ngebahas tentang Indonesia dan Malaysia nggak ada habisnya. Negara serumpun ini memiliki hubungan panas dingin. Udah kayak suhu tubuh aja ya sob. Tentunya, baik Indonesia maupun Malaysia gak mungkin ada perselisihan tanpa adanya alasan dan sejarah. Dan di video kali ini Alparis akan sedikit ngebahas tentang mengapa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan panas dingin. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik dan informatif berikutnya. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1963, gencarnya penyeruan Ganyang Malaysia yang diserukan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, yang dipicu oleh Federasi Malaya yang ingin menggabungkan wilayah Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan ke dalam wilayahnya atas dasar wilayah bekas jajahan kolonial Inggris. Sebelumnya pada tahun 1961, Federasi Malaya menyatakan bahwa Sarawak dan Sabah masuk ke dalam Federasi Malaya tanpa menyelesaikan pemilihan hak rakyat Sarawak dan Sabah sesuai dengan Perjanjian Manila yang telah ditandatangani oleh 3 negara, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Republik Filipina, dan Negara Federasi Malaysia. Di dalam perjanjian itu, rakyat Sabah dan Sarawak memiliki hak untuk merdeka atau bersatu dengan salah satu negara tersebut, karena berdasarkan sejarah Sarawak dan Sabah sangat berhubungan dengan ketiga negara itu. Setelah mendengar pidato dan seruan Soekarno untuk Ganyang Malaysia, sukarelawan dari Indonesia mulai menyebarkan propaganda di wilayah Sabah dan Sarawak. Rakyat Malaysia yang tidak terima negaranya dikonfrontasi oleh Indonesia mulai bergerak dengan menyerang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, merobek foto Soekarno dan lambang negara Indonesia, hingga menyerahkannya kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman untuk diinjak-injak. Setelah mendengar kabar tersebut, kemarahan Soekarno meledak hingga akhirnya mengirim pasukan resmi yang disebut Operasi Dwi Korak, Dwi Komando Rakyat, untuk menyerang Malaysia yang sudah dianggap sebagai boneka Inggris, agar Federasi Malaya runtuh dan pengaruh imperialisme hilang di kawasan tersebut. Hingga akhirnya konflik ini berakhir pada tahun 1966 dengan diadakannya konferensi di Bangkok dan jatuhnya kepemimpinan Soekarno setelah adanya konflik internal yaitu G30 SPKI, hingga akhirnya seruan Ganyang Malaysia pun mulai pudar. Hubungan Indonesia dan Malaysia di era Orde Baru. Indonesia dan Malaysia mulai menjalin persahabatan sebagai negara serumpun setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Rozak. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini merupakan yang terbaik dan paling gemilang sepanjang sejarah Indonesia-Malaysia. Rakyat Malaysia sangat berterima kasih kepada Soeharto karena mengakhiri konfrontasi pada era 1960-an. Sebagai hadiahnya, rakyat Malaysia mengubah nama suatu kampung di Selangor, Malaysia dengan nama Kampung Soeharto, atau rakyat Malaysia menyebutnya Velda Soeharto. Di dalamnya terdapat rumah sakit, masjid, dan sekolah Soeharto. Namun, setelah Soeharto lengser sebagai presiden, mulailah terjadi banyak perselisihan antara rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Mulai dari penghinaan, persaingan, dan klaim atas pulau-pulau kecil oleh kedua negara, seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, yang dulu merupakan salah satu pulau terluar milik Indonesia, namun kini resmi menjadi wilayah Malaysia. Hingga klaim-klaim budaya oleh Malaysia karena banyaknya imigran Indonesia yang bekerja di Malaysia, hingga memperkenalkan budaya Indonesia di sana. Hubungan Indonesia dan Malaysia di era Presiden Joko Widodo. Indonesia dan Malaysia sudah mulai memperbaiki hubungan bilateral antar kedua negara. Terlebih, Indonesia sangat mendorong kerjasama dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Baiknya hubungan Indonesia dan Malaysia juga dapat terlihat dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia dan kunjungan Raja Abdullah ke Istana Bogor. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar ke-6 di dunia, yang pasti memiliki hasil laut yang sangat melimpah. Perairan Indonesia membentang dari perbatasan Samudra Hindia hingga perbatasan Samudra Pasifik, yang merupakan jalur perdagangan dunia. Hingga tidak heran banyak sekali nelayan berbendera asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Begitu juga dengan nelayan berbendera Malaysia dan Vietnam yang sering tertangkap oleh TNI Angkatan Laut. Pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, sudah puluhan kapal nelayan ilegal dari Malaysia yang sudah ditenggelamkan.
Itulah beberapa alasan mengapa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan panas dingin. Sebagai negara serumpun, sudah seharusnya kita menjalin persaudaraan dan kerjasama yang erat. Banyaknya perselisihan di antara kedua negara ini kita anggap sebagai perselisihan antara adik kakak, di mana adik tidak mau mengalah kepada kakaknya, dan kakak ingin terlihat lebih dari adiknya. Ya, itu adalah peribaratan yang sangat sederhana dan bisa terjadi. Dan sebagai warga negara yang baik, kita juga harus cermat dalam mencari informasi. Kita jangan sampai terbawa emosi oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persaudaraan di antara negara serumpun ini.